Dia datang ke rumah kakek tua itu, dia mengatakan, "Assalamualaikum, wahai pemilik pohon apel." Dijawab oleh sang kakek tua, "Waalaikumsalam, wahai pemuda, ada apa gerangan datang kemari?" Mohon maaf, Tuan, aku ingin izin kepadamu, mohon bertanya, apakah pohon apel yang di depan itu adalah milikmu, wahai Tuan?" Kata kakek tua ini menjawab, "Iya benar, ini adalah pohon milikku. Aku minta maaf kepadamu karena tadi buah apelmu telah jatuh di sungai. Dan aku tidak sengaja memakannya karena sangat-sangat lapar sekali, wahai Tuan." Kemudian Tuan itu tersenyum. Dia mengatakan, "Wahai pemuda, apel itu sudah jatuh. Kalau sudah jatuh berarti itu bebas dimiliki oleh siapapun, bukan lagi milikku. Tapi saya merasa tidak enak dan saya minta izin, wahai Tuan." Apa kata kakek tua itu? "Baiklah." Karena dia melihat sosok pemuda ini adalah pemuda yang solih, waro, dan baik serta jujur. Dia mengatakan kepada pemuda ini, "Wahai anak muda, apakah engkau sudah menikah?" "Belum, wahai Tuan." "Ada apa gerangan bertanya demikian?" "Kiranya kalau engkau ingin mendapat permintaan maaf dariku dan aku ridho terhadap apel yang kau makan itu, maukah engkau menikahi anak perempuanku?" Terkagetlah pemuda ini. Dia cuma izin makan apel saja tapi disuruh menikahkan anaknya. Kemudian kakek itu bilang, "Akan tetapi sebelum engkau menikahkan aku ingin memberitahukan terlebih dahulu. Anak perempuan ini orang yang tunanetra. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dan dia tidak bisa berjalan." Mendengar demikian, pemuda itu sontak kaget, sedih. "Ya Allah, bagaimana aku bisa menikah dengan perempuan yang seperti ini, ya Allah? Bagaimana nanti dia akan hidup bersamaku, melayaniku, ya Allah?" Tapi karena rasa bersalahnya kepada kakek tua ini dan sifat waronya yang sangat besar terhadap apa yang telah dia makan ini, maka dia menuruti apa kata kakek tersebut. "Baik, Tuan, saya akan menerima untuk menikahi anakmu." Kelar menikah, sudah akad ketika itu juga. Diantarkannya lah pemuda ini ke kamar anak sang kakek tua ini. Diketuknya dari luar. Deg-degan pemuda ini kalau bahasa kitanya. "Ya Allah, bagaimanalah wujud istriku yang tunanetra ini?" Dia ketuk perlahan-lahan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tidak ada yang menjawab. Dia baru ingat, "Oh iya, istriku ini tidak bisa ngomong," katanya. Diketuk lagi yang kedua kali, "Assalamualaikum." Yang ketiga kali, "Assalamualaikum." Tiba-tiba dari dalam ada suara yang menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kaget pemuda ini. Siapa kira-kira yang menjawab ini? Dibukanya pintu tersebut. Kemudian dia melihat sosok wanita yang sangat cantik sedang tidur, sedang duduk di tempat tidurnya. Laki-laki itu kemudian mengatakan, "Siapa engkau?" "Ini adalah kamar istriku." "Istriku itu apakah dirimu atau tidak?" "Iya benar, wahai suamiku, aku ini adalah anak si kakek tua." Tapi kata kakek tua itu anaknya tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. "Kenapa engkau secantik ini?" Masya Allah. Apa kata perempuan tersebut? "Suamiku, memang benar apa yang dikatakan ayahku. Dia tidak berbohong. Aku memang tidak bisa melihat. Tapi tidak bisa melihatnya aku adalah tidak bisa melihat kepada hal-hal yang Allah harami. Segala sesuatu yang Allah haramkan aku tidak pernah melihatnya, wahai suamiku. Yang kedua, memang benar aku tidak bisa mendengar. Karena segala sesuatu yang buruk, baik itu menggibahi orang lain, memfitnah orang lain, tidak pernah aku dengar dari telingaku. Selalu aku tutup segala keburukan yang kira-kira bisa aku dengar. Dan mulutku memang tidak bisa berbicara. Ketika berbicaranya itu mengenai hal-hal yang buruk, apalagi menyakiti hati orang lain, menggibahi, memfitnah, menjelekan dan lain sebagainya. Dan aku memang tidak bisa berjalan, wahai suamiku, karena berjalannya aku hanya difokuskan untuk kepada hal-hal yang Allah ridhoi saja." Masya Allah. Jadi ternyata ayahnya Imam Syafi'i ini orang yang waro, soleh, dan ibundanya Imam Syafi'i itu juga wanita yang waro, solihah. Maka tidak aneh kalau ada ungkapan yang mengatakan perempuan baik itu akan mendapatkan laki-laki yang baik,
dan laki-laki yang baik juga akan mendapatkan perempuan yang baik. Tapi sebaliknya, laki-laki yang tidak baik akan mendapatkan perempuan yang tidak baik, dan juga perempuan yang tidak baik akan mendapatkan laki-laki yang tidak baik. Karena apa? Karena jodoh itu gambaran diri kita. Kalau kita semakin taat sama Allah, maka Allah juga hadirkan pasangan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tuanya sudah beriman sedemikian rupa, maka disinilah baru tanggung jawab untuk menanamkan keimanan, ketauhidan kepada diri anak-anak kita. Bagaimana cara menanamkan keimanannya? Dalam surah Ibrahim ayat 37, ada salah satu kurikulum yang bisa kita contoh dari Ibunda Siti Hajar alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana keduanya mampu mendidik anaknya dan berhasil mencetak generasi emas sebagus dan sehebat kualitasnya seperti Ismail alaihissalam yang akhirnya menjadi seorang nabi. Apa kurikulum dan pola asuh yang diterapkan oleh Ibunda Siti Hajar dan juga ayahanda Ibrahim alaihissalam terhadap anak-anaknya? Sudah kita ketahui bersama dalam kisah kurban mengenai ayat dan anjuran untuk berkurban. Tidak lain itu riwayatnya adalah asbab nuzulnya karena kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, di mana ketika Ismail ingin disembelih oleh ayahnya, kemudian Ismail tidak menolaknya, malah dia mengatakan, ya wahai ayahku, silahkan teruskan karena ini adalah perintah Allah. Istrinya juga tidak menangis. Bagaimana kalau itu kejadian terhadap orang-orang zaman sekarang? Melihat anaknya yang ditinggal, kemudian ayahnya baru datang, tiba-tiba hendak menyembelih anaknya. Istrinya mungkin marah, anaknya juga marah. Dia menganggap, ayah apa kamu? Kok mau menyembelih saya? Akan tetapi Ismail tidak marah terhadap ayahnya. Istrinya tidak marah terhadap suaminya. Dan Ibrahim juga menuruti perintah dari mimpi yang Allah berikan kepadanya. Dan di situ Allah hanya menguji keimanan, baik keimanan Ismail, anaknya, ataupun keimanan ibunya Siti Hajar dan keimanan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Apakah mereka sanggup ketika anak semata wayangnya, ketika anak yang sangat dicintainya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dikurbankan dan disembelih? Tapi ternyata mereka semua melewati ujian tersebut. Godaan setan dari kanan kiri itu tidak serta-merta mereka dengarkan. Kata setan bilang kepada Siti Hajar, kok kamu tega anak kamu disembelih sama suami kamu? Kamu gak punya hati nurani. Dilemparnya setan itu oleh Siti Hajar, Bismillahi Allahu Akbar. Pah. Itulah salah satu ritual ibadah haji yang kita lakukan. Lempar jumroh. Di mana lempar jumroh itu dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melempar setan yang hendak meragukan hatinya untuk memotong Ismail atau menyembelih Ismail ketika itu.